Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan sedikit hasil diskusi kami mengenai tentang morfologi. Perkenalkan, nama saya Sarhila Yeni. Perkenalkan, nama saya Indaya. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Musbar Saleh Daulae. Saya akan membahas tentang apa itu morfologi, bagaimana morfologi, dan langkah-langkah morfologi. 1. Apa itu morfologi? Morfologi berasal dari kata morf yang berarti bentuk dan logi yang berarti ilmu. Secara harfiah, kata morfologi berarti ilmu mengenai bentuk. Di dalam kajian linguistik, morfologi berarti ilmu mengenai pembentukan dan pembentukan kata. Jadi dapat disimpulkan, morfologi itu adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. 2. Bagaimana morfologi itu? Morfologi itu adalah cabang linguistik yang mengidentifikasikan satuan-satuan pembentukan kata sebagai satuan gramatikal. 3. Langkah-langkah morfologi. Langkah-langkah morfologi dibagi atas 9. Yang pertama, deriva zero, kedua afiksasi, ketiga dereplikasi, keempat komposisi, kelima abreviasi, keenam derifikasi balik, ketujuh metausis, dan kedelapan analog, 9 kombinasi proses. Apa itu derivasi zero? Derivasi zero adalah proses pembentukan kata yang mengubah leksmen tunggal menjadi kata tunggal. 2. Apa itu afiksasi? Afiksasi adalah proses yang mengubah leksmen menjadi kata setelah mendapat afiksasi. Reduplikasi merupakan proses pengubahan leksmen dengan menambahkan penggunaan suku awal, pengulangan penuh yang berupa bunyi, atau pengulangan suku akhir. Komposisi adalah proses pengubahan satu ini mengubah gabungan leksmen menjadi satu kata, yakni menjemuk. Abreviasi yaitu mengubah leksmen atau gabungan leksmen menjadi kependidikan. Verifikasi balik adalah proses yang menjelaskan mengapa bentuk dipungkiri yang seharusnya dimungkiri. Metausis merupakan proses yang dapat menjelaskan bentuk-bentuk dengan pram analog. Proses morfologi analog dilakukan dengan bertolak dari bentuk yang sudah ada dalam bahasa Indonesia. Terakhir, kombinasi proses, yaitu semua bentuk dapat berkombinasi sehingga ada bentuk seperti perkeretapian, kemurahan hati, dan ditilang. Struktur morfologi. Yang pertama, morfem. Morfem merupakan suatu terkecil di dalam bahasa yang mempunyai pengertian dalam satu ujaran. Bentuk dari morfem sendiri bisa berupa imbuhan kata, misalnya aja, ber, diulang menjadi kesaf. Morfem dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Morfem bebas yang bisa langsung membentuk sebuah kalimat ataupun morfem yang bisa berdiri sendiri. 2. Morfem terikat yang tidak bisa langsung membina sebuah kalimat, namun selalu terikat dengan morfem lainnya. 2. Morfem, morf, dan alomorf. Morfem akan dilambangkan dengan pengapit tanda kurung kurawal. Kata buat sebagai salah satu bentuk yang dibentuk dari frasa, drama, dan kata tari. Perubahan bentuk kata. Proses pembentukan kata melalui perubahan bentuk kata dapat disebut proses pembentukan kata secara non-morfologi. Contohnya, proses perubahan dari asal kata samanantara menjadi sementara. Jenis-jenis morfologi. Yang pertama, afiksasi. Pembentukan kata dengan cara melekatkan afiks pada bentuk dasar. Hasil afiksasi disebut kata brakfis atau kata berimbuhan. Yang kedua, reduplikasi. Proses pembentukan kata dengan cara suatu bentuk dasar. Yang ketiga, perubahan intern. Pembentukan kata dengan cara mengubah struktur fonem dasar sehingga menghasilkan bentuk baru. Yang keempat, suplisi, yaitu salah satu proses morfologi yang menyebabkan adanya bentuk yang sama sekali baru. Yang kelima, modifikasi kosong atau komposisi atau pemajemukan, yaitu proses pembentukan kata dengan cara menggabungkan dua buah bentuk atau satuan dasar atau bentuk asal atau lebih. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pembentukan kata dari morfologi. Pembentukan kata dari morfologi ada 3, yaitu afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Afiksasi yaitu pembentukan kata dengan menambahkan imbuhan. Contohnya,
ke tambah dingin tambah-an menjadi kedinginan. Yang kedua yaitu redifikasi atau pengulangan kata, yaitu proses pembentukan kata dengan cara mengulang kata baik secara sebagian maupun keseluruhan. Contohnya berjalan menjadi berjalan-jalan. Yang ketiga yaitu komposisi atau penggabungan kata, yaitu proses pembentukan kata dengan menggabungkan kata baik sebagian maupun keseluruhan. Contohnya mata tambah pelajaran menjadi mata pelajaran. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh morfologi secara lebih berlanjut. Kata kucing-kucing merupakan bagian dari proses morfologi. Pengulangan untuk satu kata kucing menandakan kata kucing hewan bulu berkaki 4, sedangkan dua kata kucing merupakan bahwa hewan tersebut berjumlah lebih dari satu. Kata anak dari pandang sebagai bentuk dasar. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.